Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Selama di Solo kita bisa belajar bareng, dan ini sesi yang terakhir untuk safari dakwah kali ini. Kami berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin merekatkan persaudaraan di antara kita. Dan barangkali ada beberapa catatan yang mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu, silahkan untuk disebarkan kepada yang lain. Mudah-mudahan kita turut serta mendapatkan pahala dalam estafet kegiatan dakwah, menyambung pesan-pesan yang baik yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW maupun para ulama. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat, sehingga kita bisa mengenali bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang seharusnya. Pada satu kondisi ketika Nabi SAW sedang ngimami salat, lalu beliau menghadap ke arah makmum dan beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Kalau kamu mau melaksanakan salat, maka kerjakanlah salat sebagaimana salata muwaddi'. Salatu muwaddi', muwaddi' artinya orang yang berpamitan untuk pergi selamanya. Pergi selamanya itu kemana, Pak? Pulang menghadap Allah Ta'ala. Jadi beliau pernah menyampaikan sebuah pesan sebelum melaksanakan salat, agar orang salat dengan semangat sebagaimana salatnya orang yang mau mati. Kenapa salatnya orang yang mau mati? Pada kondisi terakhir ketika orang itu mau mati, dia akan lakukan lebih maksimal. Karena tentu dia berharap mudah-mudahan salat ini yang akan mengakhiri hidupnya, atau dia berharap salat ini yang akan menghapus seluruh dosanya, sehingga dia pingin salat itu dikerjakan jauh lebih baik dibandingkan salat-salat yang lainnya. Nah, itu contoh bagaimana Nabi SAW memberikan semangat kepada para sahabat bahwa sebenarnya bisa kita beribadah dengan nuansa batin seperti ibadahnya orang yang mau mati. Nabi SAW berpesan, "Sallu salata muwaddi'." Kerjakanlah salat sebagaimana salatnya orang yang mau berpisah untuk selamanya. Di sini mengambil tema, barangkali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, yang kita nggak tahu sampai kapan kita akan hidup di muka bumi ini. Namun sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan motivasi. Kalaupun ini adalah Ramadan yang terakhir, gimana caranya biar Ramadan ini bisa merontokkan semua dosa kita, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan bagaimana jemaah? Bersih dari dosa. Karena sebelum kita menghadap Sang Kuasa, kita diajarkan untuk bersuci terlebih dahulu. Sebelum Anda salat, Anda bersuci dari hadas maupun dari najis. Sebelum kita ibadah di titik kiblat, kita sudah persiapan jauh sebelum sampai di Ka'bah. Maka demikian pula sebelum kita menghadap Allah untuk selamanya, kita bersihkan lahir batin kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Baik. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana agar Ramadan ini bisa menghapus dosa, terlebih dahulu saya akan bacakan sebuah hadis. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah mengalami sebuah kejadian. Ja'a rajulaini ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang dua orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamuhuma jami'an. Lalu dua orang ini masuk Islamnya bareng. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi. Anggaplah misalnya yang satu namanya si A, yang satu namanya si B. Si A ini lebih rajin ibadah dibandingkan si B. Faghaza al-mujtahidu minhuma. Lalu yang rajin ibadah itu, yaitu si A, dia berperang fastushhida sampai akhirnya mati syahid. Thumma makathal akharu ba'dahu sanatan. Sementara si B ini bertahan hidup selama 1 tahun. Dia baru meninggal setahun setelah si A meninggal. Kemudian kata Talha bin Ubaidillah, setelah keduanya meninggal, Talha bermimpi. Fima yarahun naim ka'anni inda babil jannah. Aku bermimpi seolah-olah aku berada di depan pintu surga. Idh ana bihima, tiba-tiba saya berada di depan pintu surga ditemani oleh si A dan si B ini. Sehingga kami bertiga, di situ ada Talha bin Ubaidillah, ada sahabat A dan ada sahabat B, di mana sahabat A ini mati apa? Mati syahid. Yang B tidak mati syahid. Kemudian keluarlah penjaga surga. Fa'adhina lilladzi tuwfiyal akhiru minhuma. Ternyata ketika penjaga surga itu keluar, beliau meminta kepada si B untuk masuk surga duluan. Tsumma kharaja. Kemudian penjaga surga ini keluar lagi, lalu baru mengizinkan si A untuk masuk surga. Tsumma raja'a. Kemudian A dan B keluar dari surga. Kemudian beliau mengatakan, irji fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Untuk kamu silakan kamu pulang, karena kamu belum waktunya untuk masuk. Akhirnya Talha pulang. Begitu Talha pulang, bangun tidur, karena beliau bermimpi. Fa asbaha Talhatu yuhadditsu bihin nas. Akhirnya Talha menceritakan hal ini kepada masyarakat. Jadilah berita viral karena semua orang merasa terheran. Kok bisa seperti itu? Fa'ajibu lidzalika. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun terheran, kenapa kok bisa demikian? Yang terheran gimana, Pak? Si A yang mati syahid dan dia lebih rajin ibadah. Si B yang tidak lebih rajin ibadah dibandingkan si A, dan beliau tidak mati syahid, tapi si B masuk surga duluan sebelum si A. Itu yang membuat masyarakat terheran. Sehingga karena ini adalah berita yang aneh, maka berita itu sempat viral di tengah para sahabat. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian berita itu sampai di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang membuat kalian merasa terheran? Qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan thumma istushhida fi sabilillah wa dakhala hadzal jannata qabla. Ya Rasulullah, si A itu lebih rajin ibadah, ditambah lagi dia mati syahid. Si B tidak lebih rajin ibadah dan dia tidak mati syahid. Fadakhala hadzal jannata qabla. Tapi kenapa si B masuk surga duluan sebelum si A? Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan? Bukankah si B itu bertahan hidup setelah si A selama 1 tahun? Dia hidup setelah si A mati selama berapa? 1 tahun. Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan? Qalu bala, betul ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasama. Dan si B ketemu dengan 1 Ramadan dan dia puasa di bulan Ramadan. Qalu bala, betul ya Rasulullah. Wa shalla kadza wa kadza sajdatan fi sana.
dan dalam waktu setahun itu dia melaksanakan sholat selama sekian kali sujud. Betul, dia melakukan seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Falamma bainahuma ab'adu ma bainal sama'i wal ard. Jarak antara keduanya lebih jauh dibandingkan langit dan bumi. Jamaah, jika satu Ramadan, orang ini hanya menjumpai berapa? Satu Ramadan. Kalau satu Ramadan bisa menyebabkan orang surganya lebih tinggi dibandingkan bawahnya, melebihi langit dan bumi. Bagaimana dengan banyak Ramadan? Ini jika Ramadannya berkualitas. Karena si A dan si B ini selisihnya hanya 1 tahun. Dan itu pun si B bisa mengalahkan si A dengan bekal 1 Ramadan. Umur bertambah 1 tahun. Makanya seorang mukmin diberi oleh Allah umur yang panjang, ketemu dengan Ramadan, itu anugerah yang istimewa. Mungkin ada sebagian di antara saudara kita yang seumur dengan kita. Usianya tidak jauh dengan kita. Dia sudah meninggal karena COVID kemarin. Dia sudah meninggal karena kecelakaan. Dia meninggal karena sebab A, karena sebab B. Usianya tidak jauh dari kita, namun mereka mendahului kita. Allah kasih kita usia yang cukup panjang, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah sepanjang 1 tahun. Tambahan-tambahan ini yang seharusnya kita bisa manfaatkan. Mudah-mudahan dengan sebab ini dosa kita dihapuskan oleh Allah dan derajat kita ditinggikan oleh Allah. Namun dengan syarat apa? Ramadannya berkualitas. Ini dengan syarat Ramadannya berkualitas. Tapi kalau Ramadannya sama sebagaimana di luar bulan Ramadan, ya nggak ada pengaruh sama sekali. Sehingga ketika kegiatan kita pada saat bulan Ramadan tidak berbeda dengan kegiatan kita di luar bulan Ramadan, tidak ada yang lebih dibandingkan antara Ramadan dengan di luar Ramadan, berarti Ramadan tidak akan memberikan bekas apapun. Nah, nuansa kesadaran seperti inilah yang ditanamkan oleh para sahabat. Seperti keterangan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaruka." Falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanak. Apabila kamu puasa, maka ajak berpuasa pendengaranmu, penglihatanmu, termasuk lisanmu. Wala takun yauma saumika wa yauma fitrika sawa. Dan jangan sampai kondisi hari puasamu dan hari ketika tidak puasa sama saja. Kalau tidak ada nuansa yang berbeda antara nuansa Ramadan dengan di luar nuansa Ramadan, maka nggak ada gunanya orang itu bertemu dengan Ramadan berkali-kali, karena dia sama saja. Ramadan rajin berdosa sebagaimana di luar Ramadan. Ketika di luar Ramadan dia mikir makanan, mikir kuliner, saat Ramadan juga mikir kuliner. Apa pengaruhnya? Semuanya sama saja. Oleh karena itu jamaah, di kesempatan kali ini kita coba mengevaluasi bagian mana yang kurang dari Ramadan kita sebelumnya dan bagian mana yang perlu untuk kita pertahankan, sehingga mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada sebelumnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihat yang bisa diberikan bagi seorang muslim ketika bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan di mana seluruh kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara bulan yang istimewa, di situ ada Lailatul Qadar yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya untuk qiyam, siangnya untuk siam. Sampai Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah dalam buku beliau Lataiful Ma'arif menyebutkan, tidak ada satu bulan di mana kaum muslimin mengumpulkan 2 jihad
selain di bulan Ramadan. Jihadul lail wa jihadun nahar. Jihad di waktu malam dan jihad di waktu siang. Jihad di waktu malam ngapain Pak? Qiyam. Jihad di waktu siang, siang. Dan dua-duanya dikasih motivasi oleh Nabi SAW dengan motivasi yang sama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaba." Beliau juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban." Sehingga ada keseimbangan antara siam dengan qiyam. Siapa yang siam Ramadan karena iman dan karena ihtisab? Siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan karena ihtisab? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni. Sehingga siang merontokkan dosa, malam merontokkan dosa. Di saat itulah seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah siang dan malam untuk berjihad, melawan kemalasan pada dirinya agar dia bisa rajin ibadah siang dan malam. Maka jamaah, gak ada bulan yang lain yang seperti itu. Siam di siang hari, qiyam di malam hari. Berarti bagian mana yang perlu kita atur jamaah? Kita awali dari hari itu mulai malam atau siang? Perhitungan hari mulai malam. Berarti kita awali dari kegiatan malam. Ada apa dengan kegiatan malam? Kegiatan qiyam Ramadan. Berarti dia menghidupkan malam Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Bentuk ibadah ketika di malam hari Ramadan bisa bentuknya salat atau tadarus. Dua itu terutama. Qiyam Ramadan diisi dengan salat dan tadarus. Maka kita perlu mengurangi jam tidur. Kira-kira sanggup nggak Pak? Insya Allah. Biasanya tidur berapa jam dalam sehari Bapak? 6 jam. Kalau jadi 3 jam sanggup nggak? Berat kayaknya ya. Nanti oleng dikit gitu. Karena kurang tidur jadi kayak gini. Jika kita mengaca kepada tradisi orang-orang masa silam, seperti yang dialami oleh para sahabat. Ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka melakukan sholat tarawih dari mulai habis isya sampai mepet subuh. Hatta yakhafu khadamuna, sampai khawatir para pembantu-pembantu kami dalam menyediakan makanan untuk sahur karena mepet dengan waktu subuh. Wa ma yansarifu minha illa qubailis subh, qubailil fajr. Dan mereka tidak selesai salat tarawih kecuali mendekati fajar. Berarti malam harinya apa Pak? Gak tidur. Malam harinya gak tidur. Sehingga mereka ketika sholat sambil bawa tongkat, ada yang nyender di tembok, ada yang pegangan dengan tiang masjid. Saking lamanya berdiri. Berapa ayat sih Pak yang dibaca ketika malam hari? 100 ayat 1 rakaat. Sehingga surat Al-Baqarah selesai dalam 2 rakaat. Atau mungkin 2 rakaat tambah 1 rakaat di sholat berikutnya. Kita punya kebiasaan yang ketika malam mikir makanan. Habis tarawih apa yang akan dimakan? Sudah kepikiran ketika tarawih Pak ya? Sehingga di rumah ada apa? Tadi waktu maghrib belum sempat menyelesaikannya. Ada 5 jenis makanan, baru dicicipi 2, 3, 4 sampai 5 masih kepikiran. Insya Allah nanti habis tarawih balas dendam. Masih banyak pikiran seperti itu. Jadi nuansa kita ketika Ramadan, malam mikir makanan, siang mikir menu makanan. Hidupnya hanya untuk makanan dan makanan. Mohon maaf Pak, kalau barangkali ada di antara kita yang punya tradisi keliling cari kulineran untuk berbuka, tolong tutup saja tradisi itu Pak. Gak benar tradisi itu. Kita akan kehilangan banyak waktu yang istimewa hanya untuk urusan perut. Buka puasa di mana sekarang?
Oh, di hotel ini per pack bayar sekian. Buka puasa di sini, buka puasa di sini, ngapain? Kayak gitu. Di masjid aja Pak, gratis insyaallah ya. Sehingga kebiasaan orang-orang buka puasa, tapi itu menghabiskan banyak waktu. Akhirnya ketika buka puasa lama, sampai mepet isya baru selesai. Lalu dia pulang, di perjalanan kena macet, dan masih ada kondisi yang lain. Ini akan membuang-buang waktu kita. Malam dimulai dari maghrib, maka Bapak kalau bisa menyelesaikan kegiatan berbuka lebih singkat, Anda masih punya banyak waktu untuk menikmati Al-Quran. Imam An-Nawawi rahimahullah termasuk di antara orang yang sangat rajin berpuasa. Dan beliau ketika malam hari hanya mengkonsumsi makanan sekali. Saat berbuka itu beliau lanjut. Begitu mendekati sahur baru beliau mengkonsumsi makanan, beliau minum dan sekaligus sahur untuk nyambung ke puasa berikutnya. Itu kebiasaan An-Nawawi. Maka dalam sehari tidak ke toilet mungkin cuma sekali. Kenapa Pak? Tidak ada yang dikonsumsi kecuali sedikit. Nah, karena kita terlalu banyak mikir makanan, maka begitu habis maghrib kita kepikiran makanan, habis isya masih kepikiran makanan, sehingga masih ingin mengkonsumsi ini. Jadinya makan kita lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Makanya yang seharusnya puasa itu bisa dipakai untuk detox, mengurangi makanan, tapi orang Indonesia malah tambah berat badan. Ya, habis makan tidur kan. Habis tarawih kan makan ya. Terus ngapain? Tidur, ya sudah. Tambah berat badan. Seharusnya habis makan beraktivitas, ini habis makan tidur. Baik, kendala pertama, kenapa kita tidak maksimal di waktu malam? Karena makanan. Maka mungkin tolong dipertimbangkan ya, untuk berkaitan sajian berbuka yang terlalu banyak, yang sebenarnya kita nggak butuh itu. Kita nggak butuh yang seperti itu. Bapak cukupkan, apa sih sebenarnya sajian berbuka yang bagi saya? Baik, saya cukup satu bungkus nasi. Dengan apa yang tambahannya? Sudah? Yang lain Bapak nggak usah sentuh. Sanggup kira-kira? Masih ada cola, masih ada jus, masih ada apa lagi? Masih ada buah. Kuah ini belum tersentuh, Masya Allah. Karena istrinya menyediakan banyak. Jadi ibu-ibu kalau Ramadan, kalau bisa dihemat ya, masaknya dikurangi, biar nanti makanannya tidak terlalu banyak. Kurus no Pak? Takut kurus ya? Tidak masalah. Bismillah. Karena penyebab terbesar kenapa orang itu malas bergerak, masalah apa? Makanan. Selanjutnya yang kedua, sifat malas yang membuat orang sehingga dia susah untuk melakukan ibadah. Kondisi ini yang menyebabkan sebagian orang ketika diajak untuk qiyamul lail rasanya berat. Karena dia malas untuk bergerak, dia malas untuk beribadah. Apa penyebabnya orang itu malas beribadah? Dosa. Dosa itu dipikul oleh hamba. Dan itulah yang membuat gerakan hamba jadi malas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak." Allah katakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa wada'na anka wizrak." Aku telah melepaskan, aku menghilangkan angka darimu wizraka, dosa-dosamu. Wizrun jamannya auzar. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa wada'na anka wizrak, dan kami melepaskan dosa-dosamu. Allah menghapuskan dosa-dosanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan, yang dosa itu punya sifat apa? Alladzi anqadha dhahrak. Dosa itu menjadi beban di punggungmu.
Ini cerita tentang Nabi yang dikatakan oleh Allah ketika beliau dosanya belum dilepas. Nabi SAW berdosa enggak, Pak? Berdosa enggak? Tidak. Berdosa atau tidak? Maksumnya beliau itu setingkat apa, Pak? Jadi kemaksuman Rasulullah SAW itu ada 3 pendapat di tengah kaum muslimin. Pendapat yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak maksum, sama seperti manusia yang lain, sehingga memungkinkan bagi beliau untuk berbuat syirik, sebagaimana memungkinkan beliau untuk minum khamr, berbuat zina, dan yang lainnya. Dan ini pendapatnya Mu'tazilah. Mereka menganggap Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang lain, beliau bisa berbuat syirik, beliau bisa berbuat zina, beliau bisa minum khamr, dan aneka maksiat yang lain. Dan ini sikap tidak sopan kepada Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin seorang Nabi melakukan dosa seperti itu. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW dan para Nabi yang lain itu maksum dari semua kesalahan, sehingga mereka sama sekali tidak melakukan dosa dan maksiat, baik besar maupun kecil. Ini pendapatnya sebagian ahlul kalam, sebagian penggemar filsafat di masa silam. Yang ketiga, Rasulullah SAW maksum, tapi ada bagian yang beliau tidak maksum, yaitu kesalahan ringan dan dosa kecil. Kesalahan ringan dan dosa kecil ini dialami oleh para nabi sejak masa silam. Ada kejadian seperti itu. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, Allah katakan dalam Al-Quran, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Rabbnya, faghawa, dan dia melakukan penyimpangan. Tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau pernah membunuh orang tanpa ada perintah. Dan beliau pernah membuang Taurat. Wa alqal alwah wa fi nuskhatiha hudan, dan beliau membuang al-alwah, lembaran-lembaran lauh yang di situ ada Tauratnya, dan di nuskhahnya adalah isinya petunjuk. Membuang Taurat karena apa? Sedang emosi ketika melihat Bani Israel menyembah patung pedet. Kemudian juga yang pernah dialami oleh Nabi Yunus, sampai Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, wala takun kasahibil huti idnada wa huwa makdum. Jangan kamu tiru seperti orang yang ditelan ikan itu. Siapa orang yang ditelan ikan? Nabi Yunus. Idnada wa huwa makdum, ketika dia berdakwah dalam kondisi emosi, gak sabar. Dan Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonkanlah ampunan untuk dosa-dosamu. Wastaghfir li dzambik, mintalah ampunan untuk dosa-dosamu. Maka Ahlussunnah meyakini bahwa Nabi SAW tidak maksum melakukan kesalahan dan dosa kecil. Makanya Allah menyebut li dzambika, ada dosamu. Sehingga Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, alladzi anqadha dhahrak, yang dosa-dosa itu menjadi beban dhahraka, di punggungmu. Nah, sekarang Anda bisa bayangin ya, ini kondisi Nabi SAW. Beliau kalaupun pernah berbuat salah, itu sedikit, dan itu pun kecil, itu pun dijamin oleh Allah untuk dihilangkan. Tapi Allah katakan dosa itu menjadi beban di pundakmu. Lalu bagaimana dengan kita yang dosanya banyak? Itu pun yang besar ada. Terus gak ada jaminan diampuni. Kira-kira kayak apa, Pak, beban di punggung ini, Pak? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang hamba menjadi malas untuk bergerak ketika melakukan perjalanan menuju Allah disebabkan karena dia punya beban di punggung, yang itu merupakan dosa yang dia kerjakan. Wala buddha, dan pasti demikian. Makanya kenapa kadang kita mau qiyamul lail baru sebentar ngantuk,
Baca Quran baru 2-3 lembar ngantuk. Mau zikir ngantuk. Mengurangi tidur berat. Pengennya tidur karena beban dosa. Baik, sehingga sebelum Ramadan kita disyariatkan perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Dengan memperbanyak mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan mengurangi beban di punggung. Sudah? Jadi prinsipnya, caranya bagaimana kita bisa lebih ringan ketika qiyamul lail, kurangi makanan dan hindarkan dosa, hindari perbuatan dosa, banyak mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan rasa malas kita lebih bisa diturunkan. Selanjutnya kita beralih ke kondisi siang. Di kondisi siang isinya puasa. Dalam puasa itu inti dari ibadah puasa itu apa, Pak? Meninggalkan. Makanya para ulama menjelaskan seperti ini. Ibadah secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Ada ibadah fi'liyah, ada ibadah tarkiyah. Ibadah fi'liyah adalah ibadah yang bentuknya aktivitas tertentu. Ada aktivitas yang dilakukan. Ibadah tarkiyah adalah ibadah yang bentuknya meninggalkan sesuatu tertentu. Kemudian ibadah fi'liyah ada 3. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah gabungan. Ibadah badaniyah contohnya apa? Salat. Kalau ibadah maliyah, zakat. Kalau gabungan, haji. Sehingga haji butuh modal dan haji juga butuh gerakan fisik. Maka dia menjadi ibadah gabungan antara fi'liyah dengan maliyah. Baik. Dan ada ibadah tarkiyah. Ibadah tarkiyah yang paling afdal adalah puasa. Kenapa disebut ibadah tarkiyah? Karena puasa itu ibadahnya cuman meninggalkan. Artinya begini, kalaupun orang puasa itu diem saja, nggak melakukan aktivitas apapun, sah nggak puasanya? Sah nggak puasanya? Sah. Kenapa? Karena memang tidak ada aktivitas khusus. Sebutkan gerakan khusus ketika puasa. Apa, Pak? Hah? Nggak ada. Atau bacaan khusus ketika puasa? Nggak ada. Yang jadi syarat puasa apa bacaannya, Pak? Nggak ada. Karena ibadah seperti ini sifatnya ibadah tarkiyah. Sehingga karena dia ibadah tarkiyah, prinsipnya adalah meninggalkan sesuatu tertentu. Baik. Sehingga puasa akan lebih berkualitas jika seorang hamba ketika melaksanakan puasa, dia bisa meninggalkan sesuatu yang haram sebelum puasa. Apa yang haram sebelum puasa? Dosa dan maksiat. Kalau dalam puasa kita dilarang melakukan beberapa yang mubah. Makan, minum, hubungan badan. Begitu puasa ini ditinggalkan. Padahal hukum asalnya apa? Mubah. Tapi karena puasa ini jadi terlarang. Kemudian dosa maksiat. Antara sebelum puasa dengan sudah puasa, atau sebelum puasa dan ketika puasa, kapan waktunya dilarang? Semuanya. Sebelum puasa kita dilarang untuk maksiat, ketika puasa kita juga dilarang untuk maksiat. Maka kualitas puasa hamba diukur dari sini. Dia bisa meninggalkan sesuatu yang awalnya mubah. Karena puasa dia tinggalkan makan, karena puasa dia tinggalkan minum, maka seharusnya dia bisa tinggalkan sesuatu yang hukum asalnya haram, yaitu dosa. Apa yang dilakukan oleh orang masa silam ketika mereka meninggalkan dosa saat puasa? Yang pertama, mereka mengamankan puasanya dengan cara jarang berinteraksi. Sehingga para ulama di masa silam kalau sudah bulan Ramadan interaksinya dibatasi. Talaq bin Habib, seorang ulama tabi'in, ketika bulan Ramadan gak pernah keluar rumah kecuali saat sholat jamaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berikut para murid-muridnya. Abu Hurairah punya beberapa murid yang mereka menerima hadis dari Abu Hurairah.
Ketika sudah masuk bulan Ramadan, fokus di masjid. Dan mereka mengatakan, nahfadhu siyamana, kami menjaga puasa kami. Mereka banyak tinggal diam di dalam rumah, mereka banyak tinggal di masjid, mereka banyak meninggalkan aneka aktivitas, tujuannya adalah mengamankan puasanya. Maka saat puasa, Anda kurangi aneka kegiatan kumpul dengan yang lain. Insya Allah lebih selamat, Pak. Sebab potensi dosa itu muncul, sebabnya apa? Sering kumpul. Sehingga Thalaq bin Habib rahimahullah, kalau sudah bulan Ramadan, beliau berdiam di dalam rumah dan jarang keluar kecuali sholat jamaah. Ada sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ni'ma saumi'atur rajul baituhu. Sebaik-baik tempat ibadah seseorang adalah rumahnya, yamna'uhu min maksiatillah. Karena tempat ibadah di rumah itu menghalangi dia untuk berbuat maksiat. Sehingga kalau kita diminta untuk membandingkan, mana yang lebih besar potensi maksiatnya, di dalam rumah atau di luar rumah? Di mana, Mas? Di luar, bukan di dalam ya? Di dalam juga, Masya Allah. Itu berarti paket datanya gede itu. Ya karena yang ada di dalam dipakai melihat keluar. HP itu kan bisa melihat yang ada di sana, yang ada di sana. Maka kalau kita ingin membatasi diri dengan maksiat, ya batasi bagian itu. Batasi aktivitas, batasi kegiatan yang tidak ada manfaatnya, kumpul dengan yang lain, maka Anda ya jaga puasa dengan cara lebih banyak di dalam rumah. Ngantor ya Pak, ya silakan ngantor. Anda punya tanggung jawab untuk bekerja sesuai dengan perjanjian yang berlaku antara Anda dengan lembaga tempat Anda bekerja. Silahkan Anda bekerja, tapi batasi. Artinya begini, kalau memang sudah waktunya pulang, ya silahkan pulang. Jangan ada kegiatan kumpul bareng, kemudian apa lagi, aneka kegiatan bareng. Baik, berarti bukber itu sebaiknya gimana, Pak? Hah? Dihindari. Dihindari aja ya. Yang ada dalilnya itu sahur bareng. Nabi SAW biasa sahur bareng. Tapi kalau buka bersama bareng, kami belum menjumpai riwayat. Yang ada Nabi SAW datang ke masjid, kemudian sahur bareng dengan sahabat yang ada di masjid, itu biasa. Tapi kalau buka puasa bareng, wallahu alam. Nah, berarti kita ganti aja ya. Sabar. Bukan bukber. Baik. Selanjutnya, di bagian mana kita bisa mengamankan puasa kita agar bisa lebih maksimal? Selain menjaga diri dengan mengurangi aktivitas, mengurangi kumpul dan seterusnya. Anda bisa sibukkan dengan aneka kegiatan yang manfaat. Makin maksimal berkegiatan manfaat, maka diri ini tidak akan sibuk dengan yang maksiat. Karena jiwa tidak akan pernah diam. Cuman ada dua pilihan, kalau enggak maju, mundur. Allah berfirman, liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhir. Bagi siapapun di antara kalian yang ingin untuk maju atau mundur, jalan di tempat itu tidak ada, Pak. Sehingga karakter jiwa manusia kalau enggak lebih baik, dia lebih buruk. Makanya jika kita tidak kendalikan dengan kesibukan yang baik, nanti dia akan mencari kesibukan yang buruk. Sudah ada kesibukan bagi muslim yang ini tidak kalah penting dengan aneka kesibukan apapun, yaitu banyak membaca Quran. Membaca atau baca tafsir, Pak? Membaca. Membaca dalam arti gimana, Pak? Baca tilawah. Pokoknya baca saja sebanyak-banyaknya. Sebab memang demikian yang dilakukan oleh para ulama. Sehingga kita melihat mereka bisa khatam sekian puluh kali dalam waktu Ramadan. Ada yang khatam sehari sekali, sehari 2 kali. Ada yang khatam 2 hari sekali, dan seterusnya. Karena cuma baca. Maka kalau muncul pertanyaan, Pak, kita lebih baik mana, Pak, di bulan Ramadan? Baca Quran tapi tidak merenungkan maknanya, atau membaca sambil merenungkan maknanya tapi lebih sedikit? Sebaiknya pertanyaan seperti ini ditaruh di luar Ramadan.
Kenapa di luar Ramadan nggak membaca seperti itu? Buru-buru pas di luar Ramadan baca, Pak. Qurannya udah disimpan. Kalau Bapak mempertanyakan mana yang lebih baik baca pakai tadabbur atau baca tanpa tadabbur, Anda tanya seperti ini di luar Ramadan. Nah, kita arahkan kalau Bapak baca Quran di luar Ramadan, silahkan baca sambil tadabbur. Khusus ketika Ramadan, fokus memperbanyak bacaan. Pokoknya tilawah saja. Dan Masya Allah pembiasaan seperti itu, karena saking seringnya dibaca, nanti jadi nuansa hafalannya itu muncul, Pak. Kalau sering dibaca. Sehingga lama-lama kadang kita mendengarkan imam baca ini, oh saya sudah pernah baca itu. Walaupun kita tidak membaca sambil tadabbur. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan jadi pesan yang bermanfaat. Dan saya yakin materi semacam ini barangkali sudah sering Bapak Ibu dapatkan. Ini hanya pengayaan dan penguatan. Mudah-mudahan nasihat semacam ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Kepada jamaah mungkin ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan kepada beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kapan batas waktu terakhir kita boleh puasa sunnah sebelum masuk bulan Ramadan? Terima kasih. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan, kapan batas terakhir kita boleh puasa sunnah sebelum masuk bulan Ramadan? Ada dua hadis yang melarang kita untuk berpuasa sunnah sebelum Ramadan. Hadis yang pertama terkait bulan Sya'ban. Hadis yang kedua terkait keraguan kapan tanggal 1 Ramadan. Hadis yang pertama dulu terkait bulan Sya'ban. Rasulullah SAW mengingatkan, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Nah, hadis ini dipahami oleh para ulama berlaku bagi semua kaum muslimin kecuali dua orang. Yang pertama, yang sudah punya kebiasaan puasa sunnah sebelumnya. Yang sudah punya kebiasaan puasa sunnah itu ada dua. Satu, yang dia terbiasa puasa Sya'ban dari awal. Sehingga dari mulai tanggal 1 Sya'ban dia sudah puasa, tanggal 2, tanggal 3, maka nanti ketika sudah masuk tanggal 15, lanjutkan sampai terakhir. Jika dia mau menyelesaikan. Yang kedua, ada orang yang sudah punya kebiasaan puasa sunnah sebelum Sya'ban, misalnya Senin Kemis atau puasa Daud. Maka mereka yang sudah punya kebiasaan Senin Kemis atau puasa Daud, walaupun sudah masuk pertengahan Sya'ban, masih silahkan, masih boleh dilanjutkan. Senin Kemis sampai di penghujung Sya'ban. Andaikan Ramadan jatuh di hari Jumat, berarti Kemis dia masih boleh puasa enggak? Boleh. Kenapa? Ini puasa kebiasaan dia. Udah? Ini untuk larangan yang pertama. Larangan yang kedua, puasa di hari meragukan. Ada sebuah pernyataan, man sama yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka dia berarti durhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang dimaksud dengan puasa di hari yang meragukan? Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, metode dalam menetapkan tanggal pakai apa, Pak? Hilal. Menggunakan hilal. Nah, saat situasi mendung atau berkabut atau ada badai pasir misalnya, maka hilal tidak kelihatan. Sehingga sahabat di tanggal 29 mereka berusaha mencari hilal, tanggal 29 Sya'ban mereka berusaha bareng-bareng nyari hilal. Pada saat suasana lingkungan tidak mendukung, maka
mereka langsung menggenapkan. Oh, berarti besok tanggal 30. Sudah? Cuaca yang tidak mendukung itu, ada kemungkinan hilal terbit tapi nggak kelihatan. Nah, di saat tanggal 30 Sya'ban itulah statusnya meragukan. Ini kira-kira hilal sudah terbit atau belum. Itu yang disebut dengan yaumu asyak, hari yang meragukan. Nah, puasa di hari seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shama yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka berarti dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah masuk hari yang meragukan, jangan puasa. Mafhum ya? Jadi status hari meragukan itu kapan? Ketika cuaca tidak mendukung pada saat kita mau melihat hilal, sehingga ada kemungkinan hilal sudah terbit, ada kemungkinan belum terbit karena nggak kelihatan. Nuansa langit nggak kelihatan. Maka disebabkan karena mendung dan karena tertutup, di hari itu meragukan. Sudah? Sehingga sampai batas kapan kita nggak boleh puasa? Jika berkaitan dengan masalah bulan Sya'bannya, maka sejak pertengahan bulan Sya'ban. Bagi mereka yang tidak punya kebiasaan puasa sunnah. Jika berkaitan dengan masalah penetapan tanggal, maka ketika masuk hari meragukan tidak boleh puasa. Tapi kalau punya kebiasaan puasa sunnah, Pak, tidak masalah. Misalnya Ramadan jatuh di hari Selasa. Ada orang sudah terbiasa puasa Senin, Kamis. Senin masih boleh puasa enggak? Masih. Tapi kalau Senin dia puasa karena landasan, karena alasan, jangan-jangan ini sudah masuk tanggal, maka saya puasa mimbab dalam rangka untuk kehati-hatian. Nah, itu yang enggak boleh. Niatmu salah. Puasa dalam rangka kehati-hatian itu tidak boleh. Karena harus ada pemisah antara mana yang wajib dan mana yang tidak wajib. Sehingga sebelum Ramadan, sehari sebelum Ramadan, kalaupun masih ragu, pastikan Anda tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ada lagi mungkin Masnya yang pakai baju koko biru. Apa saya minta tolong mic-nya. Bismillah. Terus udah hidup. Ya, Afwan Tat, bismillah. Bertanya Tat, izin bertanya. Lebih baik manakah Tat kalau kita hendak safar, itu kita dari awal tidak berpuasa, safarnya panjang Tat. Mungkin bisa lebih dari satu, kita safar ke misalnya umroh, itu kira-kira memang dari awal tidak puasa atau kita dari awal tuh sahur, tapi nanti saat seandainya merasa tidak kuat itu kita membatalkan. Di situ seperti apa Tat? Afwan. Baik. Jazakumullah khairan. Barakallah baik. Apabila orang sudah berpuasa wajib, apabila orang sudah berpuasa wajib, sudah mulai berpuasa, maka tidak boleh dibatalkan tanpa uzur. Tidak boleh dibatalkan tanpa uzur. Sehingga kalau misalnya Anda safar ya, udah dari rumah sudah sahur dan sudah siap untuk berangkat, bismillah saya hari ini akan puasa. Baik, selesaikan. Kecuali kalau ada uzur. Sehingga kalau misalnya di tengah jalan dia mabuk, dia enggak kuat, pusing, sakit karena dia puasa, nah silakan batalkan. Tapi kalau masih kuat, tidak bisa kemudian batal enggak ya, maju mundur kayak gini enggak boleh ya. Nah, kamu puasa enggak? Ya tadi puasa niatnya. Ya sudah, lanjutkan sampai selesai. Tapi kok panjang ya, Pak? Pokoknya sebelum kamu mati lanjutkan. Kamu masih kuat kok ya. Orang kalau berangkat umroh di bulan Ramadan, jika dia berangkat dari Indonesia siang hari ya, siang hari, maka dia kemungkinan puasa selama 18 jam. 18 jam, padahal biasanya kita puasa 13 jam. Nanti dia akan berpuasa selama 18 jam. Lama sekali. Nah, yang konyol begini, Pak. Sebagian di antara jamaah ya, begitu terbang kan jamnya tidak berubah, tercatat sebagai jam WIB. Lalu dia lihat jam, karena seluruh pintu pesawat ditutup, jadi kan gelap. Pas jam 6
Jam 6 WIB. Nah, jam 6 WIB itu sudah maghrib di Jakarta. Padahal pesawat tidak tahu, mungkin sudah sampai Sri Lanka atau sampai mana tidak tahu. Terus dia berbuka dengan alasan kan sudah jam 6, sudah maghrib. Ya sudah maghrib di Jakarta, kamu buka jendela ya panas sekali, matahari kelihatan. Nah terus gimana? Ya ini kesalahan ya. Dia berbuka padahal belum waktunya, karena ketidaktahuannya. Dan itu rombongan, satu grup sama dia itu semuanya kayak gitu. Masya Allah, ini pembimbingnya yang tidak mengendalikan dengan baik. Tayyib, alhamdulillah kalau kita sudah punya pemahaman ya. Jadi yang namanya berbuka adalah waktu maghrib di mana kita berada, bukan yang penting jam 6 WIB. Nah kalau Bapak milih tidak puasa, maka begitu Bapak mau safar sudah nggak ada niat puasa, boleh. Sehingga nanti selama 18 jam Anda tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Fadhal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa kadang iman itu naik turun. Cara menjaga kami dengan baca Al-Quran, zikir atau takziah. Mudah-mudahan dapat bertemu dengan Ramadan. Kami mempunyai teman orang politik. Dari sisi iman maupun agamanya lebih baik. Orang Politik yang orang bergerak di politik. bidang dia. Nah, kami sering berdebat karena merasa bahwa beliau itu lebih baik tapi mungkin kurang komitmen. Jadi sering kami mengingatkan, mohon maaf walaupun dari sisi agama atau iman kurang baik. Jadi sering berdebat apakah hal ini perlu sementara waktu kita Ramadan. Apakah kita melihat hal semacam itu harus diam saja? Terima kasih. Mungkin itu yang menjadikan jalan kadang tidak hanya bertemu tapi by WA tapi jadi berkepanjangan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Bapak setelah berdebat itu efek batinnya gimana Pak? Ya karena merasa beliau itu lebih baik yang seharusnya tidak. Komitmen yang seharusnya. Perasaan Bapak dongkol, jengkel, sakit hati atau gimana? Ya menyayangkan. Menyayangkan. Baik. Walhamdulillah. Suatu ketika Nabi SAW di waktu pagi ketemu dengan para sahabat. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat Anda itu seolah-olah orang yang sangat lapang dadanya, munsyarihas sadar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alhamdulillah, di pagi ini saya merasa sangat tenang. Orang yang hidupnya dia tidak punya gesekan dengan orang lain, tidak punya masalah dengan orang lain, maka dia akan gimana Pak? Dadanya lapang, dadanya tenang. Karena dia tidak punya gesekan dengan orang lain. Semakin banyak punya gesekan dengan orang lain, dia akan lebih sering dongkol, sakit hati, gak nyaman dan seterusnya. Dan itulah yang bisa menurunkan kualitas batin yang disebut oleh Allah dengan fuad. Jadi begini, sumber ilmu itu ditangkap oleh kita melalui dua indera, pendengaran dan penglihatan. Lalu ditampung di mana? Di fuad. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi la ta'lamuna syai'an, kalian enggak ngerti apapun. Kita waktu lahir kan blank ya. Ada Mbak di antara Bapak yang waktu lahir sudah hafal Al-Fatihah? Atau sudah hafal surat Al-Kautsar? Tidak ada. Apakah Imam Syafi'i ketika lahir hafal surat Inna a'tainakal kautsar? Mencuri star? Tidak. Walaupun mereka punya hafalan hadis yang jumlahnya banyak, tapi tidak ada manusia yang mencuri star hafalan. Manusia lahir dalam kondisi nol, nggak ngerti apapun, tidak punya hafalan apapun.
Lalu Allah katakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah jadikan pada dirimu ada pendengaran dan penglihatan. Itulah sumber ilmu masuk. Wal afidah dan fuad. Disitulah tempat kamu bisa menampung ilmu. Sehingga dengan adanya fuad kita jadi ngerti apa yang disampaikan oleh orang itu. Dengan adanya fuad kita hafal apa yang tadi disampaikan. Tapi fuad ini kemampuannya rusak gara-gara terlalu sering dipakai untuk dongkol. Dikit-dikit baper, dikit-dikit sakit hati. Itu jadi rusak. Maka kenapa anak-anak yang usia SD, usia SMP lebih cepat ketika menghafal Quran? Karena apa, Pak? Hah? Hatinya lebih bersih. Dia belum mikir seperti orang dewasa yang senang berantem. Lebih senang berantem yang mana? Yang dewasa atau yang anak-anak? Anak kecil misalnya umur 5 tahun dengan temennya umur 4 tahun berantem, gitu kan? Terus ibunya ikut campur. Pagi berantem, siang anak ini sudah akur. Ibunya sampai kapan? Yang berantem malah ibunya. Masya Allah. Nah ini gara-gara kamu jadi mbokmu melu padu. Baik. Maka tolong jaga fuad ini ya, dengan cara jangan terlalu sering bergesekan yang bisa menimbulkan emosi. Kadang kita lihat WA itu sudah emosi, baca WA emosi, sampai WA numpuk, saya sudah tahu maksud kamu apa, nggak berani baca ya. Kenapa? Paling nanti bikin sakit hati, bikin emosi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dalam kondisi kita ketemu dengan seorang tokoh politik yang kita merasa agamanya lebih baik. Kita nggak tahu ya penilaian agama lebih baik itu standarnya apa. Kalau masalah takwa kan yang tahu takwa itu Allah yang bisa menilai. Cuman kalau dari sisi lahiriah Mas, dia lebih rajin ibadah, dia lebih bisa membaca Al-Quran misalnya, lebih ngerti maknanya, lebih banyak menapa? Hafalannya lebih banyak. Cuman kalau kualitas takwa kita nggak tahu. Dalam situasi seperti itu, lalu kita diskusi dengan yang bersangkutan. Mungkin sebagai saran, bentuknya bukan debat ya, tapi masukan. Nah, masalah beliau nanti mau komen apa ya terserah. Misalnya kita kasih masukan. Dulu kan komitmen kamu kayak gini. Kita kasih masukan, tolong jaga komitmen ini baik-baik karena nanti kamu akan dituntut oleh rakyatmu di akhirat. Nah, udah cukup itu saja. Bagaimana cara dia berpikir dan bagaimana cara dia menerima, ini bagian dari hidayah yang Allah berikan kepada siapapun yang mendapatkan nasihat. Kalau dia emosi dan seterusnya ditanggapi dengan emosi, jadinya gimana Pak? Emosi lawan emosi. Jadi esmosi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan. Oh, masya Allah. Bapak yang belakang. Oh. Mikrofonnya kasihan ya, maju mundur dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Ustadz, apakah kalau kita melaksanakan puasa itu niatnya hanya cukup dalam hati atau dibaca, terus niatnya itu selama 1 bulan itu apakah bisa niat cuma sekali saja untuk 1 bulan atau selamanya selama puasa niat terus gitu. Terus yang kedua, di luar tema bisa nggak Ustadz? Di luar tema? Ya. Perlu izin takmir ini. Monggo, silakan. Begini Ustadz, masjid yang paling utama itu kan ada 3. 1 Masjidil Haram di Mekah, 2 Masjid Nabawi di Mekah, di Madinah, 3 Masjid Al-Aqsa di Palestina. Sedangkan masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah adalah Masjid Kuba. Apakah Masjid Kuba itu keistimewaannya kalau melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya seperti melaksanakan ibadah umroh itu apakah ada hadisnya atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Untuk yang pertama tentang masalah niat. Sebenarnya begini Pak, Bapak dari mana Pak? Dari Delanggu. Waktu kesini niatnya apa Pak? Masya Allah. Niatnya mencari ilmu. Bapak berangkat dari Delanggu ke sini jam berapa tadi berangkat? Habis subuh. Oh dekat dengan Delanggu sini ya? Setengah jam ada? Setengah jam. Bapak dari Delanggu ke sini berniat untuk kajian. Melafalkan nggak tadi Pak? Nawaitu ngaji gitu? Hah? Tidak. Iya, niat mencari ilmu. Bapak tadi melafalkan enggak? Tidak. Berarti cari ilmunya sah atau tidak kalau tidak dilafalkan? Sah? Yakin sah, Pak? Iya, Bapak niat dalam hati ketika berangkat ke sini untuk mencari ilmu atau belajar, nggih? Nah, karena tadi Bapak tidak melafalkan niat itu, berarti sah atau tidak kegiatan Bapak ini? Nggak tahu sah atau tidak. Lah jenengan yakin nggak sudah menuntut ilmu? Yakin. Yakin. Nah, yakin lillahi ta'ala. Sebenarnya ini bukti kalau niat itu sebenarnya tidak perlu dilafalkan. Maka ada sebagian orang yang dia terlalu sering melafalkan niat. Dia tidak komitmen. Misalnya, Bapak kalau melafalkan niat, amalan apa saja yang niatnya dilafalkan? Wudu, sholat, puasa, zakat. Sudah? Ibadah Bapak selain itu apa? Ya saya zikir. Waktu mau zikir niat enggak? Ya niat. Terus niatnya gimana? Aku enggak diajari. Karena enggak pernah diajari, maka bingung dia mau niat apa ya. Nama itu zikir. Adzan misalnya. Adzan itu ibadah enggak? Ibadah. Nyatanya dia sebelum adzan enggak ngomong nawaitul adzan. Maka sebenarnya praktek dia sehari-hari itu membuktikan kalau dia sendiri itu tidak melafalkan niat kecuali hanya di ibadah tertentu saja. Sehingga kita dengan mereka yang suka melafalkan niat sepakat kalau ibadah itu tidak perlu melafalkan niat. Buktinya beliau beribadah berkali-kali tidak melafalkan niat, hanya ibadah tertentu saja yang tadi kita hitung ya. Bapak kalau melafalkan niat pada saat apa saja? 1. Wudu, 2. Sholat, 3. Puasa, 4. Kalau pas mau zakat. Selain itu apalagi ya? Tidak ada kan gitu. Berarti kita sama. Saya kalau beribadah nggak melafalkan niat, Bapak juga sama, beribadah tidak melafalkan niat. Cuman ini saja yang dilafalkan niatnya. Baik, berarti andaikan melafalkan niat itu syarat sah ibadah, maka banyak ibadah Bapak yang tidak berlaku. Dikir saya berarti gimana Pak nasibnya? Loh Bapak nggak melafalkan niat, terus gimana itu? Terus kalau saya adzan, Bapak melafalkan niat nggak? Tidak. Nah terus gimana nasibnya itu? Karena bukan syarat ibadah harus melafalkan niat. Dan ulama sepakat bukan syarat ibadah harus melafalkan niat. Sebab niat itu tempatnya di mana? Di hati. Nah muncul pertanyaan, terus kalau melafalkan boleh nggak? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan boleh, dan ini pendapat sebagian ulama Hambali. Dan ada yang mengatakan nggak boleh, dan ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan beberapa ulama yang lain. Intinya ada khilaf di antara para ulama berkaitan apakah perlu melafalkan niat, boleh melafalkan niat atau tidak. Tapi mereka semuanya sepakat bukan syarat niat harus dilafalkan. Ngerti nggih? Baik. Selanjutnya, kalau Bapak misalnya mengambil pendapat boleh melafalkan niat, maka boleh saja melafalkan niat ketika puasa. Misalnya mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Pakai bahasa yang lain boleh? Boleh. Karena rangkaian seperti ini mau bahasa Arab, mau bahasa Jawa, mau bahasa Indonesia bebas. Aku niat besok poso, ya sudah, dia sudah melafalkan niat dengan bahasa selain Arab. Kemudian
niatnya itu apakah boleh dari awal bulan full atau setiap malam harus niat? Ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yubayyit asyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang belum punya niat puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Baik. Maka niat puasa harus sudah terpasang sebelum pelaksanaan puasa. Intinya itu. Niat puasa wajib harus sudah terpasang sebelum mulai puasa. Dan sebenarnya aktivitas kita sehari-hari itu membuktikan kita sudah punya niat. Kalau Bapak tidak puasa, apakah Bapak akan makan sebelum subuh? Hah? Kenapa tidak? Karena nggak puasa. Tiba-tiba ada orang yang makan sebelum subuh. Ngapain? Sahur. Kowe ngopo kok sahur? Emboh. Sahur kok emboh. Pasti dia akan bilang apa? Ya, saya mau puasa. Nah, itulah. Dia sebenarnya sudah. Sehingga dengan sahurnya itu sendiri sebenarnya dia sudah punya niat puasa. Aktivitas yang tidak biasa dilakukan. Lalu dia lakukan di waktu tertentu, berarti dia sudah punya persiapan mau ngapain. Nah, punya keinginan mau ngapain, punya persiapan mau ngapain, sebenarnya dia sudah punya niat. Maka sebenarnya secara teori, apakah niat puasa itu bisa di awal bulan, untuk 1 bulan, ataukah di setiap malam? Secara teori ada teori pembahasan itu. Tapi prakteknya sebenarnya mereka itu niat setiap malam. Secara praktek masyarakat kita itu niatnya tiap malam. Malam dia tarawih, berarti dia tahu besok mau puasa. Subuh atau sebelum subuh dia sahur, berarti dia tahu besok nanti subuh mau puasa, dan seterusnya. Maka secara praktek sebenarnya mereka sudah punya niat tiap malam. Wallahu a'lam. Selanjutnya tentang Masjid Quba. Ada keutamaan tentang Masjid Quba. Seingat saya hadisnya riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Quba'a thumma yusalli rak'atain kana lahu ka'ajri umrah." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya lalu mendatangi Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Begitu. Wallahu a'lam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pertama kali bangun Masjid Nabawi? Kenapa Masjid Nabawi bukan masjid yang pertama kali dibangun? Karena saat beliau tiba itu tidak langsung masuk Madinah, tapi beliau singgah di Quba dan beliau bertahan di situ. Baru setelah itu beliau masuk Madinah. Nah, ketika beliau singgah di Quba itu beliau langsung bangun masjid, sehingga disebut oleh Allah sebagai masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Masjid yang pertama kali didirikan atas dasar takwa dari awal pembangunan. Wallahu a'lam. Cukup Ustaz. Alhamdulillah rangkaian safari dakwah beliau Ustaz Aminur Gaib berakhir di Masjid Al-Ikhlas Safira. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada peserta kajian. Dan untuk pagi hari ini sesi terakhir untuk tanya jawab. Untuk itu doa khotbatul majelis untuk penutupan kajian pada pagi hari ini kami sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdihi. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.